Sejumlah perawat RSUD Kabupaten Fakfak melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja. Stok bahan bakar minyak pada PT Pertamina Fuel Terminal Fakfak aman terkendali. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sejumlah perawat RSUD Kabupaten Fakfak pagi tadi melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja menuntut hak yang belum semua dibayarkan oleh manajemen. Aksi para perawat di RSUD Fakfak dimulai dari depan IGD pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur dan berlanjut di depan gedung utama. Koordinator perawat senior yang berhasil ditemui para awak media, Suster Efrodia Rumpewas, selaku Kepala Ruangan Unit Perawatan Anak mengatakan hak para perawat melalui program BPJS masih dianggap kurang dan belum dibayar penuh oleh pihak manajemen. Ini yang pertama, yang ketong banyak datang ini yang pertama ketong tuntut tentang BPJS karena BPJS yang dibayarkan ini BPJS 2020 yang dibayarkan, tapi aturannya dipakai 2021. Memang kita tahu DP-nya nanti 2021, tapi di saat sosialisasi tentang pembayaran itu Dr. Suban punya janji di kita bahwa dengan penggunaan aplikasi, dengan penggunaan konsultan, jasa konsultan, nanti teman-teman bisa dapat lebih baik dibanding yang sewaktu sebelumnya. Tenaga kontrak bisa dapat satu bulan, tenaga kontrak bisa 5 sampai 6 bahkan 7 juta. Kalau kita yang pegawai negeri bisa dapat 7, 8 bahkan bisa 9 sampai 10 juta. Tapi kenyataan yang kita terima 6 bulan dari Juli sampai dengan Desember kita hanya dapat 2 juta. Ada 2 juta, ada 3 juta, tidak sama rata. Setelah kurang lebih 3 jam akhirnya Dr. Suban Rumoning, Direktur RSUD Fakfak, datang dan menemui para perawat serta mengajak mereka untuk mendengar penjelasannya dalam rangka menjawab tuntutan yang disampaikan para perawat. Ayo, tapi memang harus duduk. Semuanya duduk tenang, yang punya data kemudian bicara. Siapin semuanya. Hadirkan Bapak para rekan-rekan yang baik hati yang luar biasa itu yang Udah Ren, jangan kemana-mana. Siapin semuanya. Kita cari tempat. Kita ke DPR atau kemanapun yang forumnya tempatnya sama-sama. Yang mau hadir. Saya sampaikan hasilnya supaya semua lihat. Kalau begini susah berteriak terus. Gak akan nyampe sampai kapanpun. Makanya yang tidak sesuai di mana? Ayo dilihat. Dilihat di mana? Ada jasanya Ibu Iren yang dikurangi, dilihat. Susah kalau bekerja. Ya ayo dilihat. Ya makanya dilihat. Kan nggak bisa berdebat. Kau kemarin janji kita apa? Janji kita apa? Setelah mendengar semua keluhan para perawat dan para dokter, Bupati Untung Tamsil pun memberikan jalan keluar dan akan membawa permasalahan tersebut dalam rapat gabungan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para perawat dan dokter di rumah sakit tersebut. Beban yang berat. Tentu pasti saat ini belum asa mau mundur saja, pasti. Ya itu sudah pasti. Oleh karena itu maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, para medis yang saya hormati, berikan kami waktu, saya, Pak Sekda dan beberapa instansi teknis ya akan kami rapat segera. Ya, untuk kemudian kita akan sampaikan nanti kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya yang paling penting saya mohon ini situasi mau dekat Lebaran, pasti semua punya kebutuhan, sudah tahu permasalahannya. Ini saya panggil juga kepala keuangan BPJ. Ya ini kaitan ya Pak Tajudimar ya. Jadi ya beliau kan kepala keuangan sehingga ini kami rapat ini supaya kita akan lebih mendetailkan permasalahan ini ya. Aksi demo dan mogok oleh para perawat mendapat pengamanan dari anggota Polres, sehingga aksi demo pun dapat berjalan dengan aman.
Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saya pulang jam 12 malam. Pemirsa, dalam meningkatkan pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Papua Barat, perlu dilakukan sinergitas antar instansi dan lembaga, baik vertikal maupun lembaga akademik. Hal ini dilakukan guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, terutama sektor industri kecil dan menengah serta pelaku UMKM, karena mampu bertahan pada periode tekanan dan kembali bertumbuh dengan cepat. Dengan demikian, maka para pelaku usaha perlu dilakukan pendampingan serta difasilitasi untuk melindungi inovasi dan kreativitas yang merupakan aset kekayaan intelektual agar tidak dicuri atau ditiru oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dirinya mengatakan bahwa berdasarkan laporan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, kurang lebih sekitar 50 kekayaan intelektual dari Provinsi Papua Barat telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2020. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memfasilitasi pendaftaran sebanyak 21 kekayaan intelektual, terdiri dari logo atau merek UMKM, merek umum, desain industri, karya cipta dari beberapa buku dan lagu, dan memberikan penghargaan kepada Bapak Kian C. Rumbino atas ciptaan lagu Tanah Papua yang telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ya, jadi kemarin tahun 2020 itu ada sekitar 50 hak kekayaan intelektual yang kami fasilitasi bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan yang sudah kemudian sertifikatnya keluar itu ada 21 sertifikat yang terdiri dari sertifikat untuk judul publikasi, kemudian juga terkait dengan merek dagang, kemudian juga terkait dengan logo ataupun ini daripada UMKM yang ada gitu. Di samping itu juga secara keseluruhan Papua Barat juga telah menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual termasuk logo provinsi, kemudian juga lagu Tanah Papua, itu yang kemudian menjadi sebagai kebanggaan daripada pencapaian hak kekayaan intelektual di Papua Barat. Selain itu, masing-masing kekayaan industri seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman serta hak cipta seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terutama bagi kepala daerah yang telah menerima piagam pencatatan indikasi geografis, agar segera ditindaklanjuti hingga memperoleh sertifikat indikasi geografis, yaitu Bupati Kabupaten Teluk Bintuni atas piagam pencatatan indikasi geografis buah merah Bintuni dan kulit kayu Matumi Bintuni. Identifikasi geografis bagi produk-produk unggulan daerah kita seperti kakao di Ransiki, kemudian kopi Arabica di Pegunungan Arfak, buah hitam maupun produk turunannya di Kabupaten Teluk Pondama. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk bisa perlu ditindaklanjuti dan perlu kerjasama yang baik antara pemerintah daerah setempat, terutama kabupaten kota, untuk merespon apa yang sedang kita upayakan ini begitu. Tidak terkecuali juga menyangkut hak intelektual, kearifan lokal, masyarakat atau komunal, itu juga harus segera didaftarkan, dilindungi. Seperti yang diketahui, pada tahun 2020 juga Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat telah menyerahkan beberapa sertifikat hak kekayaan intelektual, diantaranya sertifikat hak cipta lambang daerah Provinsi Papua Barat, surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional Provinsi Papua Barat, yaitu Rumah Adat Kaki Seribu, Suku Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Pengetahuan tradisional tarian tumbuh tanah suku Arfak Provinsi Papua Barat, Igia Ser Hanyop, buah hitam dan makanan tradisional sagu buah hitam dari Kabupaten Teluk Wundama. Sementara piagam pencatatan indikasi geografis yaitu buah merah Bintuni dan kulit kayu Matumi Bintuni
dari Kabupaten Teluk Bintuni, kopi Arabica Anggi dari Kabupaten Pegunungan Arfak, dan kakao Ransiki dari Kabupaten Manokwari Selatan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Barat, Haji Ahmad Nasrau mengatakan kegiatan Safari Ramadan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat disambut baik oleh seluruh umat muslim di kabupaten kota se-Papua Barat. Tanggal 16 April 2021, Safari Ramadan yang dilepas secara resmi oleh Gubernur Papua Barat berjalan lancar. Dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani dan didampingi oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia Papua Barat, berkunjung ke kabupaten kota se-Papua Barat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Safari Ramadan bertemu dengan umat muslim dan juga berdialog bersama pemerintah kabupaten kota, serta bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat lintas agama dan juga tokoh-tokoh ormas Islam dan seluruh elemen masyarakat yang ada di kabupaten kota. Bapak Gubernur, bahwa kegiatan Safari Ramadan itu mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari seluruh umat Islam yang ada di kabupaten kota, para tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah setempat. Dan laporan yang kami terima dari MUI Kabupaten Kota dan juga para pimpinan ormas Islam, termasuk para ketua-ketua takmir masjid, para imam masjid, bahwa bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya bantuan rumah-rumah ibadah dan juga kepada lembaga-lembaga keagamaan, itu sampai kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Kota. Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan mengucapkan terima kasih khusus kepada umat muslim di Papua Barat yang telah berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Barat. Hingga hari ini kita bisa hidup rukun dan damai. Umat muslim, karena sebentar lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, dengan demikian, pertama, mari saya menyampaikan terima kasih dan juga kepada semua umat, ya, terutama umat muslim yang juga ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian di Indonesia pada umumnya, tapi juga di tanah Papua Barat, di Manokwari. Dengan demikian ya, sampai hari ini kita bisa hidup rukun dan damai, kita bisa menjaga toleransi kita, kerukunan kita, kebersamaan kita, persatuan kesatuan antara semua suku, agama, ras, adat, budaya. Ini kita bisa jamin bagian ini, dan ya alhamdulillah sampai hari ini kita semua masih ya sehat-sehat. Ini mari kita jaga itu. Gubernur berharap Papua Barat sebagai rumah kita bersama. Kita harus menjaga dan merawat rumah kita dengan saling toleransi antara umat beragama. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, stok bahan bakar minyak pada PT Pertamina Fuel Terminal Fakfak aman terkendali jelang Ramadan hingga Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal tersebut dikatakan manajer fuel terminal PT Pertamina Fakfak Mokhtar Uswanas. Mokhtar menjelaskan stok ketahanan BBM pada manajer fuel terminal PT Pertamina Fakfak untuk Pertamax masih bisa bertahan hingga 71 hari ke depan. Premium 20 hari ke depan, kerosin atau minyak tanah 11 hari, dan biosolar stok ketahanan untuk 17 hari ke depan. Oke, baik, terkait dengan ketersediaan stok BBM di selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri, stok BBM di Fakfak kita memiliki Pertamax sejumlah 71 hari ke depan, kemudian premium itu kita punya 25 hari ke depan, kerosin atau minyak tanah itu 11 hari, kemudian biosolar itu 17 hari. Namun walaupun stok kita itu seperti aman, untuk kedatangan tanker itu dalam 1 bulan 4-6 kali, sehingga stok itu secara akumulasi sangat tercukupi. Demikian.
Adapun beberapa mitra bisnis sebagai agen distribusi BBM, di antaranya yang beroperasi di beberapa titik, antara lain SPBU Puncak dan salah satunya penyalur minyak tanah Layama di Jalan Ki Hajar Dewantara, Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, vaksinasi vaksin COVID-19 dosis 2 untuk pelayan publik kembali digelar dan difasilitasi oleh PT Pertamina Fuel Terminal Fakfak. Manajer Fuel Terminal PT Pertamina Fakfak Mokhtar Uswanas, Mokhtar menjelaskan vaksinasi dosis kedua kepada pelayan publik di Kabupaten Fakfak dialokasikan oleh Dinas Kesehatan kepada 150 orang pelayan publik yang telah terdaftar. Akan tetapi pada vaksinasi dosis kedua diperoleh jatah untuk 50 orang karena jumlah vaksin terbatas. Kalau secara akumulasi itu kita peserta penerima vaksin itu bisa mencapai 150 orang sesuai dengan informasi data yang diminta oleh Kepala Dinas Kesehatan Fakfak ya. Jadi itu termasuk dengan keluarga. Namun karena ketersediaan vaksin yang terbatas, akhirnya kita dikasih kuota kurang lebih 50. Nah, dari hasil di lapangan pada saat pemeriksaan itu memang tidak 50 saja, terlihat lebih karena rupanya kuota 50 itu hanya khusus Pertamina dan sisanya itu ada dari perusahaan lain termasuk BRI, BPD, dan lain-lain, termasuk masyarakat juga. Sehingga Mokhtar menambahkan kegiatan vaksinasi yang difasilitasi PT Pertamina Fuel Terminal Fakfak hari ini 10 Mei 2021 adalah kali kedua. Kali pertama untuk vaksinasi dosis pertama tanggal 12 April 2021 lalu. Secara umum, pelayan publik dan beberapa warga masyarakat sekitar yang divaksin tidak mengalami gejala yang mengkhawatirkan dan semuanya berjalan lancar. Kemudian hari ini dan vaksin pertama itu dilakukan pada tanggal 12 April. Kemudian sekarang hari ini tanggal 10 Mei itu adalah vaksin kedua dan juga orang-orang yang sama pada vaksin pertama juga hadir, kemudian ada orang-orang baru. Secara umum dari informasi dari teman-teman yang ada di lokasi sini, mereka tidak mendapat perubahan atau efek dari vaksin ini secara ekstrim. Kalaupun ada, mereka bilang lapar dan mengantuk. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Panitia Seleksi Sekretaris Daerah Manokwari kini sedang melakukan verifikasi berkas 4 pejabat yang mendaftar pada Panitia Seleksi Sekda. Sejak dibukanya pendaftaran seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, sebanyak 4 pejabat telah mendaftarkan diri untuk ikut dalam seleksi calon Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari. Keempat pejabat tersebut yaitu Dr. Gigi Henry Simbiring, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Yunadab Sraun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kukuh Sabtuyudo, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Jaka Mulyanta, Kepala Kesbang Pol Manokwari. Ketua Pansel Sekda siang tadi mengatakan, panitia baru saja menyelesaikan satu fase yakni penerimaan pendaftaran, dan telah terdapat 4 yang mendaftar, sehingga berkas keempat pejabat yang mendaftarkan diri sedang dalam proses verifikasi berkas administrasi. Kami baru menyelesaikan satu fase, yaitu penjaringan. Itu kita memberikan pengumuman, dan pengumuman itu sudah ditanggapi serius oleh beberapa peserta. Jadi sekarang tahapannya masih di dalam tahap verifikasi administrasi. Sudah 4 calon. Dari Bapak Bupati, kami sebentar berempat ini ke Pak Bupati untuk melaporkan apakah masih dibuka lagi atau ditutup. Terkait perpanjangan waktu pendaftaran, jelas Ketua Pansel bahwa akan menunggu petunjuk dari Bupati apakah akan diperpanjang atau tidak, karena waktu pendaftaran sesuai pengumuman pendaftaran berakhir pada tanggal 6 Mei lalu. Sehingga untuk sementara mereka tetap melakukan verifikasi berkas 4 pejabat yang sudah mendaftar.
Terkait syarat untuk ikut dalam pendaftaran calon sekda, jelas laleno, semua telah diumumkan lewat media massa. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo menghimbau agar adanya dukungan dari umat non-muslim di Kabupaten Manokwari guna terciptanya rasa aman di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Demikian disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo kemarin di ruang kerjanya. Bupati menuturkan di hari kemenangan bagi umat muslim di Manokwari, umat beragama lain pun diharapkan untuk berpartisipasi agar terciptanya suasana yang aman dan damai. Dalam rangka menyukseskan dan juga mengamankan hari raya ini, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Manokwari, khususnya yang non-muslim non-muslim di Kabupaten Manokwari, untuk mari kita bersama-sama mendukung dan juga menghormati saudara-saudara kita umat muslim yang telah melangsungkan ibadah puasanya dan akan memasuki hari raya Lebaran atau Idul Fitri tahun ini. Kiranya semua kegiatan-kegiatan perayaan dan juga ibadah di hari raya Idul Fitri ini bisa berjalan dengan baik, aman dan damai, karena kita semua warga masyarakat Manokwari boleh menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Selain itu, Bupati juga mengingatkan seluruh masyarakat agar dapat menjaga wilayah masing-masing dari ancaman yang diciptakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Marilah kita waspada dan juga melakukan deteksi dini dan menjaga seluruh wilayah kita dari ancaman dan juga bahaya dari orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab, yang hendak mencoreng nama baik daerah, tetapi juga nama baik suku, agama, dan lain sebagainya, yang hendak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari. Bupati berharap Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemda Manokwari telah melakukan instruksi yang dikeluarkan secara berjenjang tentang larangan mudik yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, 200 imam dan marbot masjid di Manokwari akan menerima insentif Hari Raya Lebaran dari Pemda Manokwari. Sejak tahun 2017, setiap Hari Raya Idul Fitri, Pemda Manokwari memberikan insentif bagi petugas masjid, imam, dan marbot di Kabupaten Manokwari. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemda Manokwari, Jerry Saiba, siang kemarin di ruang kerjanya menyampaikan, pada Hari Raya Lebaran tahun ini, insentif akan diberikan kepada 200 orang dengan besaran 5 juta per orang, dengan jumlah keseluruhan sebesar 1 miliar rupiah. Dan petugas masjid, imam sama marbot, kami berharap mungkin besok Pak Bupati bisa serahkan secara simbolis untuk petugas masjid. Kan biasa hari-hari raya kan ya saudara-saudara muslim petugas masjid sama marbot mereka dapat insentif, jadi sebesarnya 55 juta. Ya jumlahnya semua ada 200 orang. Dan nilai uangnya 1 miliar. Program ini waktu saya jadi Kabakesra di tahun 2017 saya programkan. Nah kan tahun-tahun sebelumnya hanya saudara-saudara kita yang Kristen yang terima insentif. Sedangkan Muslim kita tahun ini, mulai dari tahun 2017, Muslim juga dapat. Jerry Saiba juga berharap di tahun-tahun yang akan datang, insentif yang sama juga dapat diberikan kepada petugas pura dan vihara pada Hari Raya keagamaan kedua agama tersebut sebagai bentuk penghargaan dari Pemda Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, berbagi berkah di bulan suci Ramadan,
Sahabat Rikosia Sabtu sore turun jalan berbagi takjil bagi pengendara roda 2 dan 4. Aksi turun jalan dengan berbagai takjil oleh sahabat Rikosia, anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem, dilakukan tepat di lampu merah Haji Bau Wosi, Manokwari. Sebanyak 600 paket takjil dibagikan kepada pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintasi jalan utama. Tepatnya di lampu merah Haji Bau pada Sabtu sore. Roland Mansawan, staf ahli Rikosia di Manokwari menyampaikan, aksi ini bertujuan untuk memberikan sebagian dari apa yang mereka miliki serta kemudahan kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa. Membagikan sedikit berkat buat umat muslim yang beribadah, menjalankan ibadah puasa. Mungkin saat mereka jalan terus tidak sempat pulang kerja, tidak sempat untuk membeli atau menyiapkan makan, kita berbagi untuk mereka. Yang kita siapkan di sini ada berupa kue dengan es buah. Totalnya ada sekitar 600 paket. Selain itu, Roland juga berharap kedamaian Kota Manokwari sebagai kota Injil selalu terjaga. Banyak sih keadaan di Manokwari tetap aman, kita saling bertoleransi antara umat beragama. Karena kita lihat sih kita menjadi contoh buat teman semua di berbagai tempat. Saya rasa di Papua toleransi yang sangat tinggi, kita saling menjaga, kita saling membantu satu sama lain. Semoga terjalin terus ke depan, harapannya di Kota Injil ini terutama. Selain berbagi berkah di bulan Ramadan, hal serupa juga akan dilakukan di setiap kesempatan sebagai bukti keterwakilan Rikosia di tengah masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Pace-mace, kakak ade dorang, mari kitong tetap di rumah saja, jang kitong mudik, dan kitong tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.